Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Bagian terpenting dari pertempuran ini sulit dikatakan apakah berada di pihak Qin Mu atau pihak desa yang riang. Karena dimanapun tempat itu dikalahkan, perdamaian abadi dan dunia asal akan jatuh. Ketika awan yang mulia dari surga berjalan menyusuri desa yang riang, bulan yang mulia dari surga, Raja Dewa Lang, dunia bawah yang mulia dari surga, awal yang tertinggi, dan Lan Yutian semuanya menyambut lawan mereka. Dewa Yue dan Dewa Langit terbang dan pergi untuk menghentikan Raja Dewa Leluhur yang mencoba terbang melewati desa bebas dan memimpin Matahari Suandu untuk menyerang perdamaian abadi. Dewa Yu juga melawan Dewa Su yang telah menyerbu ke Yudu dari dunia asal. Taisi masih sangat akrab dengan menghalangi dua dewa kuno Taiji. Ketiganya masing-masing mengeluarkan harta karun tertinggi mereka dan mencoba membujuk satu sama lain. Adapun Lan Yutian, dia bertemu Nyonya Yuan Mu dalam keadaan linglung, membuat hati orang berdebar. Yang mulia Surgawi Yun berjalan menuju Kaisar Surgawi Hao. Para pemuja surga dan praktisi Tao berjalan di langit satu demi satu. Di bawah mereka ada aliran deras dewa dan setan, menyebar dari tiga sisi desa yang riang. Medan perang bahkan meluas hingga ke surga Kaisar tertinggi, dan seluruh surga Kaisar tertinggi berkobar dengan api perang. Kali ini, serangan pengadilan surgawi sangat mengerikan. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Bahkan dengan pavilion surgawi yang mengambil alih situasi secara keseluruhan, bahkan dengan Yan Yunxi, Zuocha, dan Hantang masing-masing mengambil alih satu sisi, dan bahkan dengan Kaisar pendiri Yi Yue secara pribadi mengambil alih, tetapi dengan tiga penguasa pengadilan surgawi yang mengambil tindakan, api perang masih mencapai desa yang riang. Yang mulia Surgawi Yun mengabaikan semua ini dan pergi menemui Kaisar Surgawi Hao. Kaisar Surgawi Hao adalah seorang pria saat ini, dan Tuan Muda kedua hanya terkejut bahwa Qin Mu telah membunuh 8 klon dewa kuno dari petugas roh utama Aula dalam waktu yang singkat, jadi dia keluar untuk melihatnya. Namun, dia tidak tertarik dengan pertempuran besar di desa yang riang, jadi, dia menyerahkan tubuhnya kepada Kaisar Surgawi Surga yang luas. Yun, kau hanyalah lawanku yang kalah. Tatapan Kaisar Surgawi Langit luas mendarat di wajah Kaisar Surgawi Yun, lalu menjauh dari wajahnya untuk melihat alam kejernihan tertinggi, yang merupakan tingkat tertinggi dari desa yang riang, sungguh rencana yang luar biasa, kata Kaisar Surgawi Langit luas dengan santai. Setiap bagian dari tubuh jasmani petugas roh Master Aula telah berubah menjadi dewa kuno. Dia dapat mengirim klonnya untuk membunuh para pemimpin desa yang riang, kedamaian abadi, Yin Surgawi, alam Buddha, Sekte Dao, dan alam binatang. Ini untuk menyerang dan menyelamatkannya. Mu yang terhormat Surgawi memiliki kelemahan, dan itu adalah terlalu mementingkan keluarga dan persahabatan. Aku telah melihat kelemahannya sejak lama. Selama ada kelemahan, itu tidak terkalahkan. Dia tersenyum. Terlepas dari apakah Hall Master Lingguan dapat membunuh pilar-pilar perdamaian abadi ini atau tidak, strategiku telah tercapai. Yaitu membuat sang pemuja surgawi yang penuh cinta itu tidak punya pilihan selain meninggalkan desa Carefree untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Dia tidak berada di desa Carefree, jadi desa Carefree tidak akan dapat menghentikanku dan pasukanku. Pertempuran ini akan membawa kedamaian bagi desa Carefree. Yang mulia Surgawi Yun berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia Surgawi Hao, tetapi kamu lupa bahwa aku masih di sini. Kamu juga punya kelemahan, Yang mulia Surgawi Yun. Di belakang Raja Surgawi Hao, Absolut Awal perlahan berjalan mendekat. Raja Surgawi Hao tenang dan kalem, Saudara Yun, kelemahanmu adalah kejam dan bertahan dengan sabar. Kekejaman membuat sulit untuk mendapatkan kesetiaan orang lain. Kesabaran berarti mengalah. Aku menggunakan kelemahanmu ini untuk mengalahkanmu di era Long Han. Kamu tidak bisa mendapatkan bantuan dari api pemujaan surgawi, Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur, pemuja surgawi Gong, selir surgawi King, dan yang lainnya. Di sisi lain, aku tahu bagaimana bergaul dengan mereka dan bagaimana membentuk komunitas kepentingan dengan mereka. Kesabaranmu berarti bahwa untuk mencapai tujuanmu, kamu akan memilih untuk berkompromi dan melepaskan lebih banyak kepentingan. Itu sebabnya aku bisa perlahan-lahan menggerogoti aliansi surga yang telah kamu bangun dengan susah payah, merebut kekuatan aliansi surga, dan mendorongmu keluar. Kaisar Surgawi Hao Tian tertawa, apakah kamu yakin? Kaisar Surgawi Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah yakin. Kaisar Langit Hao Tian terkekeh, Kaisar yang sudah pensiun, dia milikmu. Saudara Yun, tolong beri jalan. Aku ingin pergi ke istana Kaisar Langit Qin Ye untuk melihat-lihat dan duduk. Taichu melangkah maju. Di belakangnya, cabang-cabang pohon dao bergoyang saat ia berjalan menuju Kaisar Langit Yun.
Kaisar Langit Yun masih menghalangi dia dan Kaisar Langit Haotian. Kaisar Langit Haotian mengerutkan kening dan tertawa, "Saudara Yun, apakah kamu berencana untuk menghentikanku dan Kaisar yang sudah pensiun pada saat yang sama?" Pada saat ini, Taichu tiba-tiba berhenti dan memandang bayangannya sendiri dan bayangan yang mulia surgawi Yun. Dewa leluhur raja dan matahari yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas desa yang riang. Ada banyak matahari di langit dan sinar matahari sangat menyengat. Bahkan sungai surgawi pun mendidih. Karena terlalu banyak matahari di langit, mereka tidak memiliki bayangan saat ini. Namun, Taichu menyadari bahwa ia dan Yang Mulia Yun memiliki bayangan dan bayangan mereka saling terhubung. Mata Taichu berkedut. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mencabut pedangnya, ki bawaan meledak. Pada saat ini, cahaya pedang dalam bayangan menyala dan mengangkat pedang dari selangkangan Taichu. Taichu terbagi menjadi dua. Sang Jun muncul dan menebas tubuh Taichu. Kemudian, cahaya pedang menghujani dan memotong tubuh Taichu menjadi beberapa bagian. Dulu, tubuh Taichu adalah tubuh dewa kuno Raja Surgawi, yang dikenal sebagai tubuh terkuat. Namun sekarang, ia telah dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang Sang Jun. Apa yang dihancurkan Sang Jun bukan hanya tubuh fana dari Absolute Beginning, tetapi juga jiwa abadi dari Absolute Beginning. Sebagai eksistensi yang mencapai Dao melalui pembunuhan, jurus pertama Sang Jun adalah jurus pembunuh yang tak tertandingi. Bahkan seseorang seperti Absolute Beginning, yang mencapai Dao, tidak dapat menghalanginya. Sosok Sang Jun terbang keluar dari potongan-potongan daging yang jatuh di udara dan langsung menuju pohon Dao Yiki Agung Surgawi yang merupakan awal mula Absolut. Pada saat ini, niat membunuhnya bahkan lebih kuat daripada niat membunuh miliaran dewa dan iblis di medan perang desa Carefree. Itu menakutkan dan mengerikan. Di pohon Dao Taichu, bunga-bunga Dao berputar dan ki bawaan meledak. Kekuatan Dao yang tak terbatas bertemu dengan Sang Jun. Pada saat yang sama, tubuh Taichu dan Yuan Shen yang terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ki bawaan yang bergabung bersama untuk membentuk tubuh dan Yuan Shen. Cahaya pedang itu sangat menakjubkan saat membelah bunga Dao dan menebas pohon Dao. Sang Jun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas dan tunggul serta akar pohon Dao terbelah bersama dengan ki bawaan. Sangat bagus. Suara awal yang absolut datang dari belakangnya. Sebagai seorang pembunuh, kamu sangat mengesankan. Namun, kamu tenggelam dalam Dao pembantaian dan tidak memiliki pemahaman tentang 5 prinsip bawaan. Dao awal yang absolut dari 5 prinsip dibagi menjadi 1 ki bawaan dan indera ilahi. Baik itu tubuh fisik, roh primordial, Al-Heaven Agung dari 1 ki, dan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao, semuanya adalah 1 ki bawaan. Sang Jun berbalik. Awal yang mutlak berdiri di depannya, dan di belakangnya, pohon Dao awal yang mutlak tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ki bawaan. Kemudian, ki bawaan berkumpul lagi dan berubah menjadi pohon Dao. Bunga Dao juga tergantung di pohon itu. Dan ki agung Al-Heaven yang terbelah itu pun berubah menjadi ki bawaan, lalu muncul lagi. Di belakang kepala awal yang absolut, istana-istana surgawi membentuk pengadilan surgawi agung. Ada 72 istana harta karun yang menjaganya, dan tatapan mereka jatuh pada Sang Jun. Lagi pula, kau bukanlah Celestial Mastermu, katanya acuh tak acuh. Celestial Mastermu mampu merencanakan melawanku dan melukai Dao Agungku, menyebabkanku menderita cedera Dao yang parah. Sedangkan untukmu, kau tidak tahu apa-apa tentang Dao awal yang absolut dan ki bawaan. Kau hanyalah mesin yang hanya tahu cara membunuh. Sang Jun, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Sang Jun menurunkan telapak tangannya dan menarik kembali niat membunuhnya. Tatapannya tertuju pada tubuh Absolute Beginning. Hati Absolute Beginning menegang. Tempat yang Sang Jun lihat adalah Dao injuri yang ditinggalkan Qin Mu untuknya saat ia bertarung demi jiwa naga hijau Kaisar Timur. Dao dengan awal yang absolut, memiliki 1 ki bawaan, aku memang belum pernah membunuhnya sebelumnya. Sang Jun berkata dengan datar, aku ingin mencobanya. Pupil mata Absolute Beginning mengerut dan dia tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh perhatiannya ke sana. Jika Sang Jun menyerang lagi, itu pasti ditujukan pada cedera Dao yang ditinggalkan Qin Mu padanya. Untung saja pembunuh ini tidak bisa bersembunyi lagi. Dalam konfrontasi langsung, dia lebih lemah dariku. Pikirnya dalam hati. Kaisar Surgawi Langit Cerah mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah awal yang mutlak sebelum mengalihkan pandangannya. Saudara Yun, sepertinya kamu memang punya beberapa trik. Sayangnya, kamu berjalan di jalan kelas atas melawan kelas atas, kelas menengah melawan kelas menengah, dan kelas bawah melawan kelas bawah. Jika kamu bertarung denganku, kamu pasti akan mati. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata,
sebenarnya, saya membantu Saudara Hao. Saudara Hao, Anda telah mengolah surga agung dari satu ki, dan awal yang absolut juga telah mengolah surga agung dari satu ki. Sedangkan saya mewarisi surga agung dari indera ilahi kaisar tertinggi. Ketika surga agung dari indera ilahi dan surga agung dari satu ki bergabung, itu akan menjadi dao lengkap dari awal yang absolut. Dia membentuk mantra pedang dengan tangan kirinya dan dengan lembut membelai pedang kaisar awal absolut. Batu primordial di antara alisnya memancarkan cahaya redup. Dia tersenyum dan berkata, dengan menggabungkan surga yang menyeluruh dan rasa ilahi dari surga yang menyeluruh, kita dapat mencapai dao awal absolut dalam sekali jalan. Kekuatan dao awal absolut adalah yang kedua setelah Tai. Di alam semesta ini, kita tak terkalahkan. Inilah alasan mengapa Dewa Kuno, awal absolut, selalu bertarung denganku. Selama dia mencapai dao awal absolut, dia bisa membuatmu turun tahta dan terus menjadi anak harammu. Dan Saudara Hao, kamu juga memiliki Al-Heaven Agung dari satu ki. Mata Kaisar Surgawi Hao berbinar. Anda telah menyentuh hatiku. Saudara Yun, Anda memang telah menyentuh hatiku. Kaisar yang sudah pensiun itu masih seekor rubah tua yang licik. Jika dia berhasil, itu memang akan menjadi masalah bagiku. Langit Agung Ki Tunggalnya melayang dan berkata sambil tersenyum, setelah aku mencapai dao awal yang absolut, aku pasti akan menguburkan Saudara Yun dalam kemuliaan. Itu mudah untuk dikatakan. Yang mulia Surgawi Yun tersenyum sangat bahagia. Ledakan. Seluruh surga mereka bertabrakan. Ketika kedua surga agung ini bertemu, bagaikan angin keemasan, embun giok, kayu kering, dan api yang berkobar. Begitu mereka bersentuhan, mereka mulai menyatu. Pada saat yang sama, istana surgawi di belakang kepala Raja Surgawi Hao bergoyang, 72 istana dari 36 istana surgawi berdiri tegak. Tidak hanya itu, ada juga istana awan ungu yang bersinar terang. Aula awan ungu ini sangat mempesona, jauh lebih mempesona daripada aula pencakar langit yang telah dibangun oleh orang lain. Itu adalah proyeksi yang diberikan kepada Kaisar Surgawi Hao Tian oleh Tuan Muda keempat, Zi Xiao. Itu berisi kekuatan yang sangat kuat. Mana miliknya jauh lebih kuat dari milik Kaisar Surgawi Yun. Kaisar Langit Hao Tian mengibaskan lengan bajunya, dan banyak aula terbang keluar dari istana leluhur kota Yujing. Mereka menekan kesadaran ilahi Kaisar Langit Yun, surga yang agung, dan menekan kekuatan kesadaran ilahi, surga yang agung. Dia yakin akan memenangkan pertempuran ini. Kaisar Langit Hao Tian adalah yang pertama menyerang. Jurus dan seni ilahinya terbuka lebar dan kuat, menunjukkan kekuatan untuk mencapai dao dengan kekuatan. Dia tidak perlu bertarung dengan Kaisar Langit Yun. Mananya terlalu kuat, dan dia dapat menghancurkan Kaisar Langit Yun sepenuhnya dengan kekuatannya. Kaisar Langit Yun, di sisi lain, jauh lebih berhati-hati. Dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan seni ilahi dan seni ilahi. Pada saat yang sama, kekuatan pedang Kaisar awal absolut di tangannya juga dirangsang secara ekstrim. Gerakannya makin berubah, tetapi dia masih bisa dipukul mundur oleh serangan Kaisar Surgawi Hao Tian. Tidak hanya itu, indera ilahinya, langit yang agung, juga ditekan oleh langit yang agung dari satu ki. Kaisar Surgawi Hao Tian merasakan bahwa basis kultivasinya terus meningkat, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akan memenangkan pertempuran ini. Astaga, Yang Mulia Surgawi Yun menusukkan pedangnya ke depan. 33 surga dari prinsip pedang Kaisar Pendiri ada di tangannya, dan kehalusannya tidak kalah dari Kaisar Pendiri Qin Ye. Bersama dengan kekuatan pedang Kaisar Purba, kekuatan pedang ini berlipat ganda. Kaisar Surgawi Hao Tian tertawa terbahak-bahak dan menghancurkan surga ke-33 dari jalan pedang dengan satu pukulan. Kedua jarinya menjepit ujung pedang Kaisar awal yang absolut. Kaisar Surgawi Yun mendorong maju dengan sekuat tenaga, tetapi pedang Kaisar pemula yang absolut tidak bergerak sama sekali. Begitu pula kedua jari Kaisar Surgawi Hao Tian. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Yun, sudah waktunya bagimu untuk melanjutkan perjalananmu." Dia mendorong maju dengan pedang Kaisar yang sangat hebat di tangannya. Gagang pedang itu menghantam dada Kaisar Langit Yun dengan keras. Pedang itu mematahkan beberapa tulang rusuk dan menusuk dada Kaisar Langit Yun. Pada saat ini, Kaisar Langit Yun tersenyum. Cahaya dari batu purba di antara alisnya langsung menjadi berkali-kali lebih terang. Rasa ilahi yang dahsyat menyerbu ke dalam ruang di antara alis Kaisar Langit Yun. Dial kecil. Pikiran Kaisar Langit Yun sedikit kacau sejenak, lalu ia tersadar dan terkekeh. Namun, saat ia linglung, Kaisar Langit Yun mengerahkan segala daya upayanya untuk mengaktifkan kemampuan ilahinya. Itu adalah domain indera ilahi tertinggi. Wilayah indera ketuhanan tertinggi meledak dan memadatkan segalanya, memberi Kaisar Surgawi Yun waktu yang singkat. Simpul tali merah.
Dia membiarkan pedang Kaisar Permulaan Absolut menembus dadanya, dan tangannya dengan cepat membentuk segel ke arah glabella Kaisar Surgawi Haotian. Kaisar Langit Haotian terkejut olehnya. Tepat saat simpul tali merah hendak mencapai dahinya, penampilan dan tubuhnya tiba-tiba mulai berubah dengan cepat, dari laki-laki menjadi perempuan, dari Kaisar Langit Haotian menjadi Tuan Muda kedua. Guru secara khusus menciptakan kemampuan ilahi ini untuk menghadapiku. Tuan Muda kedua Wuji menjerit dengan marah dan melengking. Sebelum kemampuan ilahi simpul merah Kaisar Langit Yun dapat mencapai dahinya, kekuatan mengerikan dan tak terbatas telah menghancurkannya. Telapak tangan Kaisar Surgawi Yun bahkan ditutupi daging dan darah, berubah menjadi tumpukan tulang. Tuan Muda kedua tertegun sejenak. Itu bukan simpul merah. Dia sangat takut pada simpul merah. Dia mengira itu adalah kemampuan ilahi yang diciptakan khusus oleh Tuan Istana Mikrov untuk membunuhnya. Ketika dia melihat Guru Surgawi Yun menggunakannya, dia menjadi marah dan mengambil alih tubuh Kaisar Surgawi Haotian. Dia berencana untuk membunuh Guru Surgawi Yun sendiri. Namun, simpul merah itu hanyalah kedok. Simpul itu dipatahkan oleh auranya sebelum sempat menyentuhnya. Tulang-tulang putih yang dibentuk oleh tangan Yun Tianzun sudah ada di depannya. Kekuatan ilahi yang tersembunyi di bawah simpul tali merah tiba-tiba meledak. Bukan kemampuan ilahi yang mudah. Kemampuan ilahi ini tidak memiliki kekuatan apapun. Ia melewati tubuh Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua sedikit tertegun. Ia menjentikkan jarinya dan mengenai ujung pedang Kaisar awal yang absolut. Yang Mulia Surgawi Yun terlempar mundur dan terpaku di pohon daunnya dengan bunyi gedebuk. Tuan Muda kedua menyentuh tubuhnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yang Mulia Surgawi Yun meraih bilah pedang dan mencabut pedang Kaisar yang merupakan awal mula absolut. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saya pandai meniru dan belajar. Simpul merah terlalu rumit dan saya tidak bisa mempelajarinya. Saya hanya bisa meniru bentuknya. Namun, saya bisa mempelajari sebagian besar keterampilan yang sulit. Celestial Master Yun memegang pedang Kaisar awal absolut dan perlahan bangkit. Dia menatap Tuan Muda kedua dan menyeringai, Tuan Muda kedua, Celestial Master-mu memintaku untuk mengantarmu. Denganmu, Tuan Muda kedua mencibir. Denganku, Master Surgawi Yun menegakkan punggungnya dan meraih dadanya. Dia mengeluarkan beberapa tulang rusuk yang telah dimasukkan ke dalam jantungnya dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata dengan tenang, dengan awal yang mutlak ini, surga agung terbentuk oleh kombinasi dari satu ki surga agung dan indera ilahi surga agung, dan dengan lambaian lengan bajunya, aula leluhur yang tertekan di surga kosmik agung kesadaran terbang keluar dan tersapu oleh lengan bajunya. Dan ruang hampa pamungkas yang khusus memutus jalur Sang Maha Kuasa. Penghormatan Surgawi Yun menghentakkan kakinya dengan keras. Dua langit kosmik yang agung terbang dan memasuki ruang hampa terakhir. Angin dingin dan sunyi bertiup dan bertabrakan dengan keras dengan angin panas dan sunyi di sekitar Tuan Muda kedua. Ekspresi Tuan Muda kedua sedikit berubah. Dia segera berencana untuk mundur ke belakang layar dan membiarkan Kaisar Surgawi mengendalikan tubuh ini. Dia memiliki salah satu dari dua tubuh Dao Kaisar Surgawi. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat khawatir bahwa dia akan melepaskan tubuh aslinya jika dia terpisah dari Kaisar Surgawi, jadi mereka menyegelnya dalam tubuh Kaisar Surgawi. Meski begitu, Tuan Muda kedua masih lebih kuat dari Kaisar Langit. Dia sering muncul dan menyingkirkan roh dan kesadaran primordial Kaisar Langit. Dia juga bisa membiarkan Kaisar Langit mengendalikan tubuhnya kapan saja. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit Yun, kekosongan pamungkas dan Dao Agungnya dari lubang pembuangan saling bertentangan. Oleh karena itu, keputusan terbaik adalah membiarkan Kaisar Langit berurusan dengan Kaisar Langit Yun. Selama Kaisar Surgawi muncul, dia bisa mengambil kembali satu ki agung surgawi miliknya. Pada saat itu, satu ki agung surgawi akan menyatu dengan indera ilahi agung surgawi. Kaisar Surgawi Yun pasti tidak akan mampu bersaing dengan Kaisar Surgawi. Namun, ada masalah kali ini. Ketika Tuan Muda kedua mencoba bertukar dengan Kaisar Surgawi Haotian, kekuatan Dewa Buyi yang tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba meledak, mencegahnya bertukar dengan Kaisar Surgawi Haotian. Seberapa keras pun dia mencoba, hasilnya tetap sama. Tuan Muda kedua terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Mulia Surgawi Yun di seberangnya. Dia bertanya dengan bingung, kamu baru saja mempertaruhkan nyawamu dan menggunakan simpul tali merah palsu untuk memancingku keluar. Kemudian, kamu menggunakan kekuatan ilahi Buyi untuk menyegel Kaisar Surgawi Haotian. Apakah itu saja untuk saat ini? Master Surgawi Yun menggoyangkan pedang Kaisar Purba dan berkata sambil tersenyum, ini rencanaku. Penggabungan Great Alheaven dari satu ki dan Great Alheaven dari indera ilahi terus berlanjut. Saat penggabungan semakin mendalam, kultivasi dan basis kultivasinya meningkat pesat.
Kekuatan pedang Kaisar Purba di tangannya juga meningkat. Asalkan dua surga agung bersatu dan menjadi surga agung purba, dia akan mampu merebut basis kultivasi Kaisar Surgawi Haotian dan membantunya mencapai Dao Purba, menjadi eksistensi terkuat di dunia. Sebelumnya, dia tidak memiliki peluang menang melawan Tuan Muda kedua. Sekarang, dia sudah memiliki peluang menang sebesar 10%. Jika dua langit agung itu menyatu sepenuhnya, maka dia akan memiliki peluang menang sebesar 70%. Kemenangan dan kekalahan tergantung pada detailnya. Kaisar Langit Haotian memang lawan yang sangat menakutkan. Namun, karena ia pernah mengalahkan Master Langit Yun di masa lalu, ia memiliki mentalitas seorang pemenang. Selain itu, basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Master Langit Yun, menyebabkan ia lalai dan memandang rendah dirinya. Serangan Kaisar Langit Haotian tidak salah. Yang salah adalah dia meremehkan musuhnya. Dia meremehkan Kaisar Langit Yun, menyebabkan Kaisar Langit Yun memiliki kesempatan untuk menggunakan kelemahan Tuan Muda kedua untuk memancingnya keluar dengan simpul merah. Kemudian, dia akan menggunakan kemampuan ilahi Bui untuk menyegel Kaisar Langit Haotian. Karena Kaisar Langit Haotian tidak dapat keluar, Kaisar Langit Yun akan memiliki kemungkinan untuk merebut satu Ki Agung Surgawi dan mengolah Surgawi Agung Purba. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran dengan Tuan Muda kedua, meskipun peluang untuk menang tidak tinggi. Tuan Muda kedua berhenti mencoba mengeluarkan Kaisar Surgawi Haotian. Dia berkata, ini adalah kekuatan supernatural seorang penghujat. Ini memang luar biasa. Rencanamu juga luar biasa. Kekosongan tertinggi dan Dao tertinggi memang tidak cocok. Kamu menarikku ke dalam kekosongan tertinggi, dan memang, kamu dapat menggunakan kekosongan tertinggi untuk menghancurkanku. Sayangnya, kamu telah melupakan identitasku. Ekspresinya tenang, dia berkata dengan ringan, saya adalah Tuan Muda kedua dari Istana Miluo. Semua Tuan Muda telah mencapai puncak dalam aspek tertentu setelah mempelajari mantra dan abijna guru. Dibandingkan dengan mantra dan abijna dari Istana Miluo, kalian yang disebut sebagai pemuja surgawi dan yang disebut sebagai peraih Dao masihlah orang-orang barbar di hutan primitif. Dia berjalan ke arah Yun, sang pendeta surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk menghancurkan segalanya. Sungguh menyedihkan, kau pasti datang untuk membunuhku dengan tekad untuk mati. Kau sudah merencanakannya sejak lama sebelum kau menemukan ide ini. Kau pikir kau punya peluang kecil untuk menang. Kau pikir kau bisa mengulur waktu. Setelah menyatu dengan dua surga Luo yang agung dan mencapai Dao, kau punya kemungkinan untuk membunuhku. Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Yuan Qi kekacauan purba muncul dari tubuhnya. Angin dingin dan angin panas di tubuhnya mencair, menghilangkan basis kultivasinya. Tapi sekarang, kemunculan Yuan Qi kekacauan purba memperlambat tren, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pupil mata Yun yang memuliakan surga menyempit. Sungguh menyedihkan, meskipun saya tidak setuju dengan filosofi guru, keterampilan Tao dan abijna guru memang mendalam dan tak terduga. Oleh karena itu, saya mempelajarinya dengan sangat serius dan memperoleh banyak pemahaman. Tuan Muda kedua Wuji melihat ekspresinya dan terkekeh, merusak kepercayaan dan keyakinannya. Dia berkata dengan santai, kamu sebelumnya berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menang, tetapi sekarang kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Orang yang menyedihkan, bahkan jika kamu menggunakan hidupmu untuk menukar kematianku, kamu hanya akan membunuh salah satu klonku. Itu tidak akan berpengaruh pada tubuh asliku. Lagi pula, kamu tidak bisa dibunuh sama sekali. Kamu telah menghabiskan semua kebijaksanaanmu dalam hidupmu, ingin mencapai Dao dan melampaui. Kamu juga telah menyerahkan segalanya untuk membunuhku, namun itu sebenarnya sangat menggelikan. Orang yang menyedihkan, biarkan aku mengakhiri hidupmu yang rendah ini. Dia membuat langkah yang berani. Rekan Taoist Taiji, apapun yang terjadi, kita tetaplah yang tertinggi kelima di alam bawaan dan memiliki nafas yang sama. Mengapa kita harus membunuh orang-orang kita sendiri? Penduduk desa yang riang telah pindah ke kedamaian abadi. 33 surga telah kosong, hanya menyisakan kota-kota suci yang kosong. Pasukan dari berbagai kota suci juga menyerbu ke surga di bawah, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pengadilan surgawi. Pada saat ini, dalam bunyi lonceng dan Yang Tian, tubuh dua dewa Taiji kuno menyatu dan berubah menjadi dewa kuno yang sangat besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Matahari, bulan, dan bintang berada di atas kepala mereka, dan meja pasir Taiji telah berubah menjadi senjata dewa yang sangat besar. Di bawah desakan mereka, kekuatan tak terbatas meledak. Bumi Heyang Tian terkoyak, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasir dan debu mengepul yang memperkuat kekuatan meja pasir. Lawan dewa kuno Taiji adalah si gendut kecil yang berguling-guling cepat di pasir. Kadang-kadang,
ia akan beradu keras dengan Dewa Kuno Taiji, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Di lain waktu, cermin langit cerah di belakang kepalanya akan bersinar terang, menyebabkannya berubah menjadi langit cerah. Ia menghindari serangan Dewa Kuno Taiji. Kedua Dewa Kuno Taiji tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Rekan-rekan Taois, kita satu pikiran. Si gendut kecil menyerang mereka. Kedua Dewa Kuno Taiji benar-benar marah. Mereka mengerahkan semua basis kultivasi mereka, dan meja pasir Taiji tiba-tiba berubah menjadi 28 alam surgawi. Seolah-olah 28 diagram Taiji telah tersebar, tumpang tindih di bawah ekor ular mereka. Taisi, kamu tidak memiliki wajah dan kulit. Kamu mengatakan bahwa kita memiliki napas yang sama, tetapi kamu menggunakan semua jenis gerakan ganas dan kejam untuk menyerang kami. Kamu tidak mengerti situasi umum, dan kamu tidak dapat melihat situasinya. Lupakan saja, hari ini kami akan bertarung sampai mati denganmu. Apakah kamu berani memasuki diagram Taiji kami? Taisi berhenti dan dengan hati-hati mengamati diagram Taiji 28 alam surgawi. Dia tersenyum dan berkata, rekan-rekan Taois, apakah kalian sedang berjalan di jalan alam Dao? Alam Dao dibuka oleh Kaisar Pendiri. Jangan lupa menggali sumur saat makan air. Kalian telah memperoleh manfaat dari bisnis Kaisar Qin, tetapi kalian datang untuk membunuh desanya yang riang. Kalian tidak layak disebut keranjang. Dewa Kuno Taiji terbagi menjadi dua dan berubah menjadi Taiyang, Taiyin. Wajah Taiyang memerah karena malu. Taiyin mencibir dan berkata, tidak ada gunanya membicarakan itu. Beranikah kau masuk? Taisi membuka kedua kakinya yang pendek dan melangkah ke alam surgawi ke-28. Ia berkata sambil tersenyum, mengapa aku tidak berani? Aku ingin melihat seberapa hebat kalian berdua saat melangkah ke Dao di dunia fana. Pada saat yang sama, penghalang dunia Heavenly Study World tiba-tiba runtuh. Sebuah platform giok pengadilan leluhur yang besar menerobos penghalang Heavenly Study World dan muncul di permukaan laut dunia Heavenly Study. Pasukan Heavenly Court terus terbang dari platform giok dan menyerbu dunia Heavenly Study. Dunia Teduh Surgawi adalah wilayah kedamaian abadi. Ada banyak orang yang hidup dalam kedamaian abadi di sini. Mereka telah membangun peradaban unik yang menjadi milik dunia Teduh Surgawi dan mengembangkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi dunia Teduh Surgawi. Sejak perang besar meletus, kehidupan manusia terjerumus dalam kesengsaraan, langit hancur satu persatu, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pasir hitam. Dunia bayangan surgawi menjadi semakin besar. Sekarang, dunia bayangan surgawi telah menjadi surga terbesar yang dimiliki dunia asal. Lautan bayangan surgawi juga telah meluas hingga puluhan kali lipat. Namun, ketika danau giok milik istana leluhur runtuh, ia menekan lautan bayangan surgawi hingga tidak dapat naik lagi. Dewa-dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari istana surgawi melangkah ke permukaan laut dan bergegas menuju tanah dunia bayangan surgawi. Gelombang invasi ini dapat dikatakan sebagai pertama kalinya pengadilan surgawi menginjakkan kaki di wilayah perdamaian abadi. Permaisuri Yin surgawi mengulurkan tangannya untuk meraih lautan dan mengguncangnya dengan kuat. Permukaan lautan langsung bergetar hebat, dan para dewa dan iblis pengadilan surgawi yang menyerbu di garis depan tiba-tiba ditelan oleh lautan. Namun, kekuatan danau giok milik istana leluhur terlalu kuat. Para jenderal istana surgawi di panggung giok memimpin banyak orang suci untuk bekerja sama mengaktifkan danau giok, yang langsung menekan permukaan laut yang bergetar. Jika selir surgawi Yin mencoba membalik permukaan laut lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Aku tidak ingin mengubah seni ilahiku menjadi senjata untuk membunuh semua makhluk hidup. Tubuh selir Tian Yin bergetar ketika dia tiba-tiba teringat bagaimana Qin Mu pernah memintanya untuk teknik tahta Kaisar Kultus. Dia pernah berkata bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu cepat atau lambat, dan dia harus membuat pilihan saat itu. Tetapi sekarang, dia harus membuat pilihan. Dia menoleh ke belakang untuk melihat kota-kota dewa di dunia Yin surgawi. Hanya ada beberapa dewa dan setan di kota-kota itu, tetapi di belakang mereka ada semua makhluk hidup dari dunia Yin surgawi. Di antara mereka ada orang-orang yang membawa kedamaian abadi, tetapi ada banyak orang yang secara pribadi diciptakannya untuk secara pribadi mencerahkan dan membentuk jiwa para makhluk hidup. Dia adalah ibu mereka, ibu surgawi mereka. Selir surgawi Shed menoleh ke belakang dan air mata mengalir di wajahnya. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi meletus, dan pasukan dewa dan iblis dari pengadilan surgawi yang bergegas ke pantai untuk menyerangnya dan kota suci dunia surgawi Shed tiba-tiba memiliki pasir hitam yang menggelinding di mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan roh primordial mereka hancur. Mereka berubah menjadi pasir hitam dan menyatu menjadi surga dan bumi dunia Yin surgawi. Tren ini bagaikan wabah. Ia mengikuti permukaan laut dan langsung menuju ke panggung batu giok istana leluhur.
Semua dewa dan iblis tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan mengerikan dari seni Dao dari dunia Yin surgawi. Para dewa dan iblis dengan cepat berubah menjadi cangkang. Mereka tidak memiliki jiwa, tidak ada roh, dan mayat mereka tenggelam ke dalam lautan dunia Yin surgawi. Permaisuri Tianyin merasakan sakit di hatinya. Dia tidak tahan lagi. Meskipun dia adalah dewa kuno dari dunia Yin surgawi, dia hanya membunuh satu orang sejak dia dibangkitkan, dan itu adalah putra Yin surgawi. Dia tidak pernah mampu berurusan dengan makhluk lain, tetapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pengadilan surgawi memiliki terlalu banyak dewa dan iblis, dan dunia langit yang gelap tidak memiliki banyak dewa dan iblis. Dia tidak punya cara untuk melawan mereka. Dia harus memastikan keselamatan rakyatnya. Altar giok istana leluhur bersinar terang. Jenderal yang menjaga altar giok mengaktifkan kekuatan altar giok dan menghalangi kemampuan ilahi selir Tianyin. Sebelum kekuatan serangan selir Tianyin dapat mencapai danau giok istana leluhur, itu hancur. Permaisuri Tianyin, jalanmu memang tak terbatas. Di danau giok istana leluhur, pasukan istana surgawi membentuk formasi. Adipati Ming, Adipati Li, Adipati Yu, Adipati Agung, dan Adipati Su masing-masing melangkah maju. Adipati Li memuji, Yang Mulia memerintahkan kita untuk datang ke dunia Yin langit datar. Jika kita ingin mengalahkan selir Tianyin, saya khawatir kita akan menderita banyak korban. Untungnya, kita tidak harus bertarung sampai mati dengan selir Tianyin kali ini. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Seorang dewa kuno mendarat di danau giok istana leluhur. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seberang laut bersama permaisuri langit yang berbayang. Suaranya bergetar, laut dipenuhi riak-riak. Pejabat spiritual memberi salam kepada permaisuri langit yang berbayang. Permaisuri, jangan salahkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan permaisuri karena berdiri di tim yang salah. Siu, suara aneh udara yang terkoyak terdengar. Sosok itu melewati panggung batu giok. Dewa kuno yang hitam pekat dan sosok itu menghilang tanpa jejak. Ledakan, dunia langit yang teduh berguncang hebat. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat sebuah lubang besar di langit di atas dunia langit yang teduh. Dewa kuno yang disebut pejabat spiritual itu tercabik-cabik dan jatuh dari langit. Mayatnya jatuh ke laut dengan bunyi plop, ombak bergejolak. Siapakah pejabat spiritual ini? Permaisuri Tianyin kebingungan. Pejabat spiritual itu tiba-tiba muncul. Dia tampak sangat kuat dan menakutkan, tetapi dia tiba-tiba meninggal tanpa alasan. Dia kebingungan. Orang ini tampak sangat kuat. Siapa yang membunuhnya? Dia cepat-cepat mengesampingkan masalah aneh ini dan dengan sepenuh hati menghadapi pasukan 7 kanselir pengadilan surga yang telah menyerbu ke dunia Tianyin. 7 kanselir istana surgawi adalah ahli tertua di atas tahta kaisar, dan mereka juga merupakan 7 orang yang jarang diganti. Mereka dapat dikatakan sebagai 7 tetua istana surgawi dan menteri berjasa kaisar di era Long Han. Mereka bertanggung jawab atas 7 kebijakan istana surgawi. Politik, perang, hukum, api, penjara iblis, penjara air, dan sui. Mereka sangat kuat, bahkan tanpa pejabat roh itu, akan sangat sulit untuk berurusan dengan 7 kanselir saja, apalagi istana leluhur Jade Lake. Dunia yang teduh di surga tidak boleh jatuh ke tangan istana surgawi, atau mereka akan melepaskan pasir hitam dan mengubahnya menjadi hantu kematian. Seluruh kedamaian abadi dan bahkan dunia asal akan berubah menjadi reruntuhan besar. Pertempuran Heavenly Sadi telah resmi dimulai. Di wilayah kemurnian tertinggi desa Riang, Lan Yutian duduk di samping Nyonya Yuan Mu dengan bosan. Nyonya Yuan Mu tampaknya telah menemui suatu masalah. Dia masih tertawa dan berbicara dengannya beberapa saat yang lalu, tetapi dia tiba-tiba menjadi linglung dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Nyonya Yuan Mu terbangun dan melanjutkan topik pembicaraan. Dia terkekeh dan berkata, siapa yang mengira bahwa Raja Surgawi yang tampan dan gagah berani saat itu akan menjadi sedikit gemuk sekarang? Kakakku pasti sangat sedih melihatmu. Lan Yutian mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya. Dia melempar batu kecil di tangannya dan berkata, kamu tidak gemuk lagi. Yuanmu, kamu telah ditipu. Nyonya Yuanmu bertanya dengan rasa ingin tahu, saya disergap oleh seseorang. Mengapa saya tidak tahu? Anda akan selalu linglung. Setelah linglung, Anda akan lupa tentang linglung. Lan Yutian berkata dengan serius, ketika kamu datang mencariku tadi, kamu sudah linglung 2 kali dalam waktu yang singkat. Setiap kali kamu linglung, waktu yang dibutuhkan untuk 1 kata, 12 detik, dan 3 kedipan, kamu akan bangun. Nyonya Yuanmu mengedipkan matanya, dia tidak merasakan pikirannya melayang sedikit pun. Lan Yutian memegang dagunya, ia berpikir, kau pasti telah terkena kekuatan gaib orang lain.
Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti bisa membunuhmu. Namun, aku juga merasa bahwa ada kekuatan aneh di tubuhmu yang disegel olehmu. Jika aku membunuhmu, aku akan melepaskan kekuatan itu. Pada saat itu, aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Bahkan jika kita mengeroyokmu, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Nyonya Yuanmu melihatnya berjongkok di tanah dengan tatapan mata yang tajam dan hendak menyerang. Lan Yutian berkata, selama kamu memiliki niat untuk membunuh, kamu akan linglung. Aku pikir kamu telah terkena kemampuan ilahi reinkarnasi saudaraku. Setiap kali kamu memiliki niat untuk membunuh, kamu akan bereinkarnasi. Aku tidak tahu apakah tebakanku benar. Dia mengangkat kepalanya. Mata Nyonya Yuanmu memancarkan cahaya yang tajam, tetapi dia berdiri di sana dengan linglung tanpa bergerak. Jelas, dia telah memasuki kondisi linglung lagi. Benar atau tidak, asal aku memasuki kesadaranmu untuk melihatnya, aku akan tahu. Indra spiritual Lan Yutian berfluktuasi. Dengan desiran, ia memasuki kesadaran Nyonya Yuanmu. Sesaat kemudian, ia muncul di benak Nyonya Yuanmu. Melihat sekeliling, ia tak kuasa menahan rasa terkejut. Nyonya Yuanmu tidak bereinkarnasi sekalipun ketika dia memiliki niat untuk membunuh, seperti yang dia duga. Sebaliknya, dia bereinkarnasi sebanyak 960 kali. Tidak hanya itu, dia juga melihat bahwa di kedalaman lautan pikiran Nyonya Yuanmu, kesadaran permaisuri sedang mengintai. Itu seperti lubang hitam pekat yang tersembunyi di bawah laut, terus berkembang. Jelas, bahaya yang dirasakannya berasal dari ini. Jika dia membunuh Yuanmu, janda permaisuri akan dibebaskan, tidak akan bisa ditekan. Oleh karena itu, Yuanmu sama sekali tidak bisa bergerak, atau dia akan melepaskan janda permaisuri. Yuanmu adalah metode yang diciptakan seseorang untuk menekan janda permaisuri. Dan orang itu pastinya Kinmu. Dan alasan mengapa Nyonya Yuanmu bereinkarnasi berulang kali mungkin karena Ibu Suri terlalu kuat, jadi Kinmu tidak bisa sepenuhnya menekannya. Sebuah cacat muncul dalam seni reinkarnasi ilahi. Lan Yutian menarik kembali kesadaran ilahinya dan membuka matanya lebar-lebar. Setelah beberapa saat, dia bergumam, kakakku benar-benar kejam. Jalan reinkarnasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, aku tidak bisa memahaminya. Nyonya Yuanmu tidak lagi menjadi bahaya baginya, tetapi seni reinkarnasi ilahi yang ditinggalkan oleh Kinmu cepat atau lambat akan dihancurkan oleh permaisuri. Pada saat itu, permaisuri akan sepenuhnya menyatu dengan Nyonya Yuanmu dan menjadi Dewi Lubang Pembuangan sejati, membantai semua orang di segala arah, itu sangat berbahaya. Lan Yutian memegang dagunya sambil berpikir. Namun, saudaraku dapat merencanakan melawan Ibu Suri dan membuatnya terjebak. Setiap kali dia terjebak, aku tidak dalam bahaya. Kalau begitu, mengapa aku tidak berpikir tentang cara menanamkan seni ilahi lainnya di tubuh Ibu Suri? Bahkan jika Ibu Suri melarikan diri di masa depan, itu tidak akan terlalu berbahaya. Dia memeras otaknya dan memeras otaknya. Alam kemurnian tertinggi benar-benar seperti namanya, alam itu sangat damai. Sementara itu, surga lain di desa Riang bertarung lebih ganas lagi. Namun, di Yudu dari dunia asal, yang tumpang tindih dengan desa yang riang dan kedamaian abadi, supremasi Yutian sedang berperang melawan kekosongan surgawi. Pertempuran itu juga luar biasa sengit. Fengdu tidak dapat bertahan lagi. Raja Yama memimpin para hantu dan Dewa Fengdu untuk melawan monster iblis Yudu dan Dewa Iblis, dan mereka telah diserang ke kota-kota Dewa Fengdu. Raja Yama meninggalkan beberapa kota dewa secara berurutan dan mempertahankan kota dewa ke-8 dengan nyawanya sementara Fengdu hanya memiliki 9 kota dewa. Kota suci ke-8 juga dalam bahaya. Di bawah serangan para iblis Yudu dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota suci sudah penuh dengan lubang. Pertempuran jalanan juga luar biasa menegangkan. Karena semakin banyak iblis dan setan yang datang, Raja Yama tidak punya pilihan selain menyerah pada kota dewa ke-8. Pada saat ini, Raja Surgawi Tiansu menyerbu ke Yudu dan memimpin banyak dewa iblis untuk datang mendukungnya. Ini dilakukan untuk sementara waktu meringankan tekanan pada Fengdu. Di sisi lain medan perang, Yang Mulia Surgawi berubah menjadi seorang pemuda dan memanggil buku kehidupan dan kematian. Dia memegang lentera di tangannya dan melangkah di atas perahu kertas, bertarung melawan Yang Mulia Surgawi Su yang memegang cambuk sungai dunia bawah di tangannya. Keduanya terkenal karena jiwa abadi mereka yang luas dan jiwa abadi mereka sangat kuat. Di Yudu yang luas dan tak terbatas di dunia asal, mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Cambuk panjang, sungai, cahaya keemasan dari buku kehidupan dan kematian, dan lentera menari-nari di udara. Dengan setiap langkah, mereka melintasi ribuan gunung dan sungai. Roh primordial Yudu yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya, berjuang untuk mencapai Dao dengan roh primordialnya.
Kekuatan roh primordialnya telah menjadi semakin kuat. Namun, Su, sang pendeta surgawi, telah memanfaatkan kekuatan tubuh fisiknya. Lebih jauh lagi, setelah menyempurnakan tubuh fisik Earthbound dan memperoleh dao besar Yudu yang tidak lengkap, mananya telah meningkat pesat. Selain itu, ia telah mendapat bimbingan dari Kepala Aula Perwira Roh selama lebih dari 10 tahun. Peningkatannya sungguh luar biasa. Pertarungan antara mereka berdua dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik Dao Yudu awalnya dikenal aneh dan berbahaya. Di tangan mereka, keanehan Yudu ditampilkan sepenuhnya. Tiba-tiba, mereka berdua membunuh dan menuju ke pedalaman kedamaian abadi. Dari kejauhan, mereka dapat melihat roda surgawi 6 jalur yang sangat besar berputar di sekitar sosok yang menjulang tinggi. Sosok itu tidak lain adalah Qin Fengqing. Pangeran bumi kecil Qin Fengqing menutup matanya dan membuka mata vertikal di antara alisnya untuk menjaga keselamatan Yudu di dunia asal. Jika Yudu menyerbu dan dia tidak mempertahankan Yudu di dunia asal, Dewa Iblis dan monster di Yudu tidak akan menyerbu Yudu di dunia asal, tetapi akan naik ke dunia orang hidup dan menyerbu ke dalam kedamaian abadi. Itu pasti akan menyebabkan pembantaian berdarah. Ia merentangkan keenam lengannya dan keenam roda surgawi berputar di sekelilingnya. Pandangannya tertuju pada roda surgawi dan berbagai karakter dan rune yang luar biasa pada roda surgawi berkelebat dan berubah terus-menerus, menyebabkan dao besar Yudu di dunia asal berubah. Suara dao aneh datang dari roda-roda surgawi, dan jiwa para dewa serta setan yang tewas dalam pertempuran terbang dari medan perang di sekitar desa bebas dan ditarik oleh 6 roda surgawi. Bahkan 10.000 dunia lain di surga pun dipengaruhi oleh 6 roda surga tersebut. Hati Su, sang pendeta surgawi, bergetar ketika melihat Qin Fengqing. Dia melambaikan cambuk sungai dunia bawah, dan sungai dunia bawah pun mengalir deras ke arah Qin Fengqing yang berada di 6 roda surgawi. Selama Qin Fengqing terluka parah dan tubuhnya hancur, Yudu akan segera menjadi Yudu. Begitu Yudu dari dunia asal hancur, para dewa iblis dan iblis Yudu akan dapat menyerbu langsung ke kedamaian abadi dan mengubah kedamaian abadi menjadi neraka di bumi. Jangan pernah pikirkan itu. Yang mulia surgawi menghalangi Anda di depan cambuk sungai dunia bawah. Tubuh jasmaninya dihancurkan oleh cambuk sungai dunia bawah dan berubah menjadi banyak sekali yang mulia surgawi yang terbang ke segala arah sementara roh primordialnya melompat dan meledakkan roh primordial yang mulia surgawi dari tubuhnya dengan telapak tangan. Keduanya tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain dalam waktu singkat. Mereka menstabilkan formasi dan saling menatap dengan waspada. Tiba-tiba, Ki Iblis melonjak. Dewa Iblis berkepala banteng dan bertubuh manusia turun dari langit dan mendarat di depan Qin Fengqing di Yudu dunia asal dengan bunyi dentuman. Dewa Iblis tampak seperti bangsawan bumi, tetapi agak berbeda. Akan tetapi, ada mata vertikal di antara alisnya. Ia melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada Qin Fengqing, yang berada di 6 roda surgawi. Ia berkata, "Rekan Taois Qin Fengqing, pejabat roh ada di sini untuk menyambut Anda." Dewa kuno Earthbound tiba-tiba meledak. Kekuatan dao surgawi beriak pada saat ini, menyebabkan Heavenly Venerate Yu dan Heavenly Venerate Su menjadi bingung. Dewa kuno Earthbound sangat kuat. Pertama, ia diserang oleh kekuatan yang mengerikan, dan kemudian ia dimusnahkan oleh kekuatan dao surgawi. Mereka berdua buru-buru menoleh dan melihat cahaya teleportasi membawa sosok manusia yang melesat pergi. Kecepatannya begitu cepat hingga meninggalkan bekas hitam pekat di Yudu dunia asal. Setelah itu, sosok manusia itu melompat keluar dari Yudu dunia asal dan menghilang. Kekosongan surgawi dan kalian berdua sama-sama memandang dengan heran di dalam hati. Namun, mereka harus menentukan pemenang pertempuran ini, dan mereka tidak boleh terganggu. Pada saat yang sama Qinmu melompat keluar dari Yudu, dunia asal, ekspresi klon dewa kuno spirit ofisial yang bergegas menuju tanah perbatasan utara berubah drastis. Dia merasakan kematian klon dewa kuno miliknya dari desa Carefree dan Jade Cliff Pass di Laut Selatan. Dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Kecepatannya terlalu cepat, dan jaraknya terlalu jauh. Setiap klon dewa kuno adalah kelompok yang berdiri sendiri, jadi baru sekarang dia merasakan kematian klon lainnya. Dengan kecepatan seperti itu, hanya Tuan Muda ketujuh yang bisa membunuh 13 avatarku dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, avatar perwira roh dewa kuno yang telah bergegas ke kuil guntur besar dan tiba di kaki gunung juga merasakan kematian ke-12 avatar pada saat yang sama. Dia tidak dapat merasakan dunia Darkski dan dunia Yuan karena mereka adalah dunia yang independen. Tuan Muda ketujuh menyerangku, kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, dua dewa kuno lainnya telah melihat Adipati Surgawi dan Ah Chou. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Raja Dewa Leluhur yang sedang bertarung melawan bulan suci surgawi dan Langbao di langit.
Adipati Surgawi dan Ah Chou bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka seharusnya berencana untuk menyerang Raja Dewa Leluhur secara diam-diam. Wajah para klon pejabat roh dewa kuno yang telah bergegas ke Sekte Dao Kedamaian Abadi, ibu kota, hutan primordial kedamaian abadi, dan tempat-tempat lain juga berubah drastis. Kematian para klon tidak dapat disembunyikan dari indera mereka. Namun, kecepatan Kinmu terlalu cepat, sehingga inderanya tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Hal ini mengakibatkan kejadian aneh yang terjadi dalam sepersekian detik. Tuan Muda Ketujuh mengejar klonku dengan kecepatan seperti itu, dan tubuh serta kekuatan sihirnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Tapi meski begitu, klonku bukanlah tandingannya. Dia menemukanku karena aku terlalu mencolok, tapi jika aku menyembunyikan jejakku, dia akan berlari ke sana kemari jika dia tidak dapat menemukanku. Jika dia membunuhku dengan kecepatan ini, dia akan segera kelelahan hingga muntah darah dan benar-benar kelelahan. Para avatar pejabat roh dewa kuno segera menarik kembali aura mereka dan bersembunyi. Di bawah kuil petir besar, pejabat roh dewa kuno berubah wujud menjadi biksu agung dan berjalan mendaki Gunung Meru tanpa tergesa-gesa. Kuil petir besar di Gunung Meru adalah kediaman Buddha yang memasuki dunia. Penjaga tempat ini, Zan Kong Rulai. Di atas kuil petir besar adalah surga ke-20 dunia Buddha, dan surga ke-20 adalah kediaman Buddha Raja Surgawi Brahma Agung. Pada saat yang sama, Adipati Surgawi dan Ah Chou bersiap untuk menyerang secara diam-diam Raja Dewa Leluhur, sedangkan dua pejabat roh dan dewa kuno lainnya bersiap untuk membunuh mereka berdua. Ledakan. Kinmu melompat keluar dari yudu di dunia asal dan muncul di depan Adipati Surgawi dan Ah Chou. Ekspresi kedua dewa kuno berubah drastis, dan mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Weng, kesadaran ilahi Kinmu meledak dan menghantam otak kedua dewa kuno itu. Lapisan demi lapisan seni ilahi reinkarnasi menyebar, dan seperti roda surgawi 6 jalur lainnya, mereka menyelimuti kedua dewa kuno itu. Ekspresi biksu dewa kuno yang sedang mendaki gunung berubah drastis. Dia merasakan dua klonnya telah menghilang. Sudut mata biksu dewa kuno berkedut, dan dia berjalan melewati Zan Kong Rulai yang sedang tidur nyenyak, menuju ke 20 surga alam Buddha. Pada saat yang sama, Kinmu langsung pergi ke biara guntur besar. Kakak senior Wei memimpin pasukan Yulin dan memiliki kekuatan untuk melawan orang suci surgawi, jadi aku bisa melindungi diriku sendiri untuk sementara waktu, pikirnya dalam hati. Dua Kaisar Xuanwu menjaga tanah leluhur mereka, dan mereka sangat kuat. Mereka dapat menahan dua avatar penguasa istana petugas roh untuk sementara waktu. Aku tidak bisa menunda. Aku tidak punya waktu untuk menemukan tiga avatar petugas roh dan dewa kuno di sini, jadi aku akan membiarkan mereka melawan untuk sementara waktu. 20 surga di dunia Buddha sangatlah luas. 20 surga adalah alam Buddha. Raja Surgawi Brahma Agung dan Buddha menggunakan kebijaksanaan agung mereka untuk menciptakan studi hati dan mencapai alam Tathagata. Mereka berkultivasi dari alam Yamaluo hingga ke alam Brahma Agung. Keadaan pikiran mereka membaik, dan kultivasi mereka juga meningkat. Misalnya, tataran batin Raja Surgawi Disi dan Buddha Liyuran merupakan tataran batin alam Surgawi Disi yang merupakan alam kedua setelah alam Brahma Agung. Sangat sulit untuk mencapai alam Brahma Agung. Meskipun Raja Surgawi Disi dan Buddha Liyuran telah mencapai alam tahta, mereka belum mencapai alam Brahma Agung. Mereka masih sangat jauh dari alam Brahma Agung. Peningkatan kondisi pikiran adalah yang paling sulit. Biksu Dewa Kuno melewati lapisan-lapisan surga di dunia Buddha dan tiba di alam Surgawi Disi. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat kepala besar muncul dari surga ke-20 dunia Buddha. Cahaya reinkarnasi berputar di belakang kepalanya dan menyelimuti seluruh surga ke-20 dunia Buddha. Tubuh itu bahkan lebih besar dari langit ke-20 di dunia Buddha dan lebih tinggi dari Gunung Dasu. Kepalanya saja lebih besar dari langit. Tuan Muda Ketujuh. Jantung biksu Dewa Kuno itu berdebar kencang dan dia menenangkan pikirannya. Dia mengubah penampilannya sehingga bahkan seorang praktisi Tao pun tidak akan bisa mengetahuinya. Kloningku terlalu banyak, dan aku sudah bergegas ke berbagai tempat. Mustahil bagiku untuk kembali dan menyusun kembali tubuh jasmaniku untuk melawan Tuan Muda Ketujuh. Hanya ada satu cara, dan selama Tuan Muda Ketujuh tertunda sejenak, dia akan melambat. Dia sangat yakin bahwa klon Dewa Kuno miliknya pasti tidak akan bisa melarikan diri dan akan ditangkap oleh Kinmu cepat atau lambat. Namun, selama Kinmu membuang waktu di sini, itu sudah cukup untuk membentuk reaksi berantai. Sebentar lagi, klon lainnya akan dapat memasuki Sekte Dao dan membunuh leluhur Dao. Pada saat Kinmu tiba di Sekte Dao, klon-klonnya yang lain telah membunuh Wei Suifeng dan Kaisar Xuanwu dari utara. Pada saat Kinmu tiba di tanah perbatasan utara,
penguasa bumi kebajikan, Gongsun Li, Kaisar Yanfeng, dan yang lainnya sudah mati. Ini adalah satu langkah lambat, satu langkah lambat. Jika Qinmu menyia-nyiakan waktu sedikit saja, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Tiba-tiba sosok Qinmu menghilang. Dewa kuno Mong tercengang. Tuan muda ketujuh sudah menyerah. Dia siap menyerahkan nyawa Raja Surgawi Brahma dan Buddha yang agung untuk pergi ke Sekte Dao atau tempat lain untuk mengejar klonku yang lain. Hehe, bukankah Tuan muda ketujuh terlalu naif? Dia tidak dapat menemukanku di sini, dia juga tidak dapat menemukan klonku yang lain di tempat lain. Dia masih akan menunjukkan tanda-tanda melambat selangkah demi selangkah. Ia bersantai dan berjalan menuju alam surgawi Brahma. Biksu Dewa kuno menemui Raja Buddha Surgawi Brahma dan memberi salam kepadanya. Raja Buddha, salam dari pejabat spiritual. Kemudian ia bangkit dan merenggut nyawa Raja Buddha Surgawi Brahma dalam satu gerakan. Biksu Dewa kuno membunuh Raja Buddha dan menghancurkan jiwanya. Bahkan pasir hitam jiwanya tidak ada lagi, dia terkekeh dan berkata, kemampuan Raja Buddha Brahma yang agung hanya biasa-biasa saja. Hehe, Tuan muda ketujuh terlalu naif. Dia tidak dapat menemukanku di sini, dan dia tidak dapat menemukan avatarku yang lain di tempat lain. Dia masih akan dapat memperlambat satu langkah pada satu waktu. Dia rileks dan mendongak. Dia melihat alam Brahma yang agung di atas alam surgawi Disi. Biksu Dewa kuno menemukan Raja Brahma Buddha yang agung dan membunuhnya dengan satu gerakan, mengubah jiwanya menjadi kekacauan. Dia tersenyum dan berkata, kemampuan Raja Brahma Buddha yang agung biasa saja. Hehe, Tuan muda ketujuh. Tidak lama kemudian, Biksu Dewa kuno mengangkat kepalanya untuk melihat alam Brahma yang agung dan berjalan menuju alam Brahma yang agung. Yang mulia, ada seorang biksu luar di sini. Sang Buddha Raja Surgawi Brahma sedang duduk di yudu di alam Brahma. Ketika mendengar ini, ia memisahkan diri dari kelompok Buddha dan datang ke alam surgawi Peramal. Ia melihat seorang biksu berwajah garang berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tidak bergerak sama sekali. Sang Buddha Raja Surgawi Brahma memeriksanya dengan saksama, katanya, orang ini terpengaruh oleh alam reinkarnasi dan alam mimpi dari Yang Mulia Surgawimu. Dia terus bereinkarnasi di alam mimpi. Kultivasinya sangat tinggi. Yang Mulia Surgawimu tidak dapat membunuhnya hanya dengan kemampuan ilahi ini. Dia hanya dapat menjebaknya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Mu yang sangat dihormati di surga sedang menyimpan kekuatannya. Dia sudah tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya untuk membunuh biksu ini. Apakah sudah terlambat, atau dia kekurangan mana? Atau apakah dia memiliki keduanya? Dia menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya saat memerintahkan para Buddha untuk turun gunung. Dia berkata, biksu ini memang bukan dari sekte Buddha kita. Saya khawatir dia adalah biksu dari istana surgawi atau istana leluhur. Karena dia bisa datang ke sini, itu berarti kekuatan surga telah menyerbu tempat ini dan bukan hanya dari yudu. Sekarang dunia manusia adalah neraka, kalian semua bisa turun gunung. Dunia manusia tidak kosong, jangan kembali. Semua Buddha bersikap hormat. Salah satu Buddha berinisiatif memadamkan cahaya Buddha di belakang kepalanya dan berkata, Brahma yang agung menghalangi Dewa Iblis Yudu sendirian. Bisakah dia menahannya? Raja Surgawi Brahma Agung berkata, selama Yang Mulia Surgawi tidak datang sendiri, aku punya cara sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Tidak perlu khawatir tentang aku. Cepat pergi. Semua Buddha meninggalkan gunung dan meninggalkan wilayah Buddha. Ketika mereka tiba di kuil guntur besar, mereka berteriak, kakak Zankong, bangun. Kera iblis yang tertidur di kuil petir agung terbangun. Semua Buddha berkata, dunia telah berubah menjadi neraka dan akan segera dihancurkan. Kita harus menghilangkan rasa belas kasih di hati kita dan menaklukkan iblis dan setan. Kakak senior, apakah kamu ingin pergi? Kera iblis berkata, ayo kita pergi bersama. Ia menatap ke alam surgawi Brahma Agung, tempat cahaya Buddha bersinar abadi dan terang benderang. Namun, rambutnya berkibar tertiup angin, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya yang tegas. Semua Buddha memeluknya dan pergi. 20 surga di alam Buddha dan biara guntur besar langsung menjadi kosong. Hanya kuil kuno dan lonceng kuno yang tersisa, bersama dengan biksu dewa kuno yang berdiri di alam surgawi Disi dengan senyum di wajahnya. Lonceng itu berdentang keras. Di tingkat tertinggi alam Buddha, di alam surga Brahma Agung, ada sebuah tempat bernama Yudu. Di sanalah Qinmu telah berubah menjadi seorang bangsawan bumi kecil dan membantai semua orang, mengancam akan menyingkirkan Buddha tua dan menjadi bangsawan bumi di alam Buddha itu sendiri. Alam Buddha awalnya tidak memiliki Yudu, jadi tidak ada rasa sakit karena lahir, menua, sakit, atau mati.
Namun, Kinmu telah menyebabkan keributan besar dan membantu Buddha tua membersihkan kekuatan yang telah ditempatkan surga di alam Buddha. Jadi, Yudu ada di sini, dan para dewa iblis dan iblis Yudu dapat langsung mencapai tempat ini. Pada saat itu, Raja Surgawi Brahma yang agung dan Buddha sedang duduk di Yudu. Dewa-dewa iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti air pasang dan menerkam Buddha tua itu. Dewa-dewa iblis dan iblis-iblis Yudu terbentuk dari pikiran-pikiran jahat semua makhluk hidup. Mereka adalah kotoran dalam pikiran, dan ki iblis adalah ki vital yang paling kotor. Dilihat dari Yudu dan Yudu di dunia asal, pada saat itu, Raja Surgawi Brahma yang agung bagaikan gunung yang bersinar terang di jantung kedamaian abadi. Tidak peduli berapa banyak dewa-dewa iblis dan iblis yang menyerbu, mereka tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ada 17 lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan salah satunya adalah istana surgawi pertama. Cahaya Buddha mengubah sifat iblis dan pikiran iblis dari para iblis dan setan, mengubahnya menjadi api. Dia adalah pos pemeriksaan terakhir untuk melindungi perdamaian abadi dan mencegah Yudu menyerang. Jika dia dikalahkan, dewa iblis dan iblis Yudu akan menyerbu ke alam Brahma Agung sekaligus. Mereka akan bersiul dari alam Brahma Agung, dan kegelapan akan menyelimuti 20 surga alam Buddha. Kemudian, kegelapan akan menenggelamkan biara petir agung dan membanjiri seluruh kedamaian abadi. Raja Brahma Agung dan Sang Buddha tetap teguh seperti Gunung Meru, tak tergoyahkan saat mereka perlahan memasuki mimpi mereka. Konsumsi kultivasinya meningkat, tetapi jumlah iblis dan setan yang mati dan terluka juga meningkat. Secara bertahap, jumlah iblis dan setan yang menyerbu berkurang. Biksu Agung, tiba-tiba terdengar suara. Raja Brahma Agung dan Buddha terbangun dari mimpi mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat pasukan yang terdiri dari kurang dari 50.000 dewa dan setan bergegas datang dari Yudu. Penjaga strategi ilahi pengadilan surgawi. Raja Surgawi Brahma Agung Buddha berdiri dan bertanya. Jenderal terkemuka itu membungkuk sedikit dan berkata, Komandan pengawal kiri strategi ilahi, Yobi Jun dari timur, memberi hormat kepada Biksu Agung. Yang mulia telah memerintahkan saya untuk mengambil nyawa Biksu Agung. Semuanya, berbarislah. Para penjaga kiri strategi ilahi pengadilan surgawi dan 50.000 dewa dan iblis membentuk formasi. Satu demi satu istana surgawi bangkit dari tanah, seolah-olah penguasa kekosongan surgawi telah datang secara pribadi. Raja Surgawi Brahma, Buddha, mendesah, asal-usulnya adalah dari pengembangan kodrat dan Buddha, bagaimana seseorang bisa berada di tempat pertama jika ia bingung. Jika seseorang tercerahkan, ia akan langsung menjadi Buddha, dan jika ia bingung, ia akan jatuh ke dalam semua malapetaka. Kera iblis adalah kera iblis yang menyerah pada hati. Zankong, kau akan mengerti hal ini. Semua orang, kumohon. Yubi Jun membungkuk dan berkata, dulu aku pernah berhutang budi kepada Biksu Agung. Hari ini, aku akan membiarkan mayat Biksu Agung itu tetap utuh. Dia menegakkan punggungnya dan mengibarkan bendera komando. Pasukan pengawal strategi ilahi dari kiri menutupinya dan menenggelamkan Raja Surgawi Brahma dan Buddha yang agung. Kinmu telah membunuh klon pejabat roh lainnya di kaki Gunung Kunlun dari Sekte Dao, tetapi leluhur Dao tidak berada di Kunlun. Saat ini ia berada di pabrik manufaktur Eternal Peace, merancang senjata suci bersama Master Dao Lin Xuan. Kinmu langsung menuju ke Eternal Peace Primordial Wood. Saat dia berlari, seni ilahi Yudu telah meletus, dan dia selangkah lebih maju darinya di langit di atas Eternal Peace Primordial Wood dan ibu kota. Seni ilahinya berubah menjadi buku kehidupan dan kematian yang bersinar dengan cahaya keemasan. Tepat saat buku kehidupan dan kematian terkunci pada dua klon pejabat roh yang telah tiba, sosok Kinmu tiba. Dia membunuh salah satu klon dewa kuno di depan halaman Dao Wen Istana Surgawi Kebajikan Bumi dan yang lainnya di Istana Kekaisaran Kota Sangjing. Sosoknya melesat menuju Laut Timur, dan pada saat itu, ombak besar muncul dari permukaan laut. Di antara ombak yang bergulung-gulung, sarang 10.000 naga meledak. Itu adalah tanah suci yang muncul dari istana leluhur dan terbentuk dari ki dan darah alam semesta. Pada zaman dahulu kala, Sang Pencipta telah memuja di sana dan melahirkan makhluk suci yang mengendalikan ki dan darah, naga hijau Kaisar Timur. Sekarang sarang 10.000 naga telah meledak, aliran ki dan darah langsung mengalir keluar dan memenuhi permukaan laut, mengubah gelombang besar menjadi merah dan melonjak menuju kedamaian abadi. Di tengah ombak besar itu, dua naga dewa raksasa tengah bertarung. Salah satu naga hijau tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian dan mati secara tidak wajar. Kinmu menjentikkan jarinya, dan sehelai daun teratai muncul. Daun itu mendarat di atas ombak, dan ombak besar itu langsung tenang. Kinmu terbang mendekat, tetapi dia tidak membunuh naga hijau.
Sebaliknya, dia langsung menuju pasukan yang dipimpin oleh Jiang Baigui. Di sana, banyak pasukan Dewa Perdamaian Abadi dan Iblis membentuk formasi dan menggunakan semua jenis formasi untuk mengunci dewa kuno berkepala naga. Jiang Baigui adalah mata formasi, dan 72 istana berharga dari 36 istana surgawi keluar pada saat yang sama. Bersama dengan pasukan, mereka membentuk formasi lengkap pengadilan surgawi agung dan bekerja sama untuk membunuh dewa langsung kuno berhenti dan menyerang balik naga dewa lainnya. Tuan Muda Ketujuh, kamu sudah kalah dalam pertempuran ini. Suara pejabat roh kepala aula keluar dari mulut naga ilahi saat dia berteriak, jika kamu bisa menyelamatkan Kaisar Utara dan Wei Suifeng, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Kaisar Barat, apalagi penguasa alam binatang di surga selatan. Bahkan jika kamu punya pilihan, kamu tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Wah, dia dihantam hingga berkeping-keping oleh Kinmu. Kinmu tidak berhenti sejenak dan pergi. Dalam perjalanannya ke Kandi, dia tiba-tiba melihat 20 surga alam Buddha muncul di langit di atas biara guntur besar di jantung kedamaian abadi. 20 surga mengelilingi Gunung Dasu, langitnya tinggi dan awannya samar. Itu adalah pemandangan yang megah. Tiba-tiba, setitik tinta hitam muncul di alam surgawi Brahma Agung. Itu seperti lingkaran tinta hitam yang menyebar, mewarnai seluruh alam surgawi Brahma Agung menjadi hitam pekat. Tinta hitam itu kemudian mengalir ke alam surgawi Disi, alam surgawi Duowen, dan negara pendukung alam surgawi. Tak lama kemudian, 20 alam surgawi yang mengelilingi Gunung Meru yang agung menjadi gelap gulita. Kegelapan turun ke bawah dan menuju biara guntur yang agung. Tubuh Kinmu sedikit gemetar, dia tidak lagi melihat, dia terus berlari menuju perbatasan utara. Di pabrik Golden River Manufacturing milik Eternal Peace, leluhur Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Great Thunder Celap Monastery. Tiba-tiba, air mata mengalir di wajahnya. Sang Buddha tua yang telah memohon padanya dengan mangkuk sedekah besi hitam di tangannya dan biksu agung yang telah menemaninya selama sejuta tahun seharusnya telah pergi. Ayah Dao, Lin Xuan menunjukkan ekspresi ingin tahu. Sang ayah memalingkan mukanya. Tidak apa-apa, teruslah bekerja. Sementara itu, para Buddha yang telah meninggalkan dunia Buddha juga menoleh ke belakang. Zhan Kongrulai tidak melihat situasi di dunia Buddha. Sebaliknya, ia terus berjalan maju dengan tongkatnya. Dengan suara teredam, ia berkata, maju ke barat. Ada 21 klon dewa kuno spirit ofisial yang telah mati di tanganku. Salah satunya dijebak olehku sementara yang lain dijebak oleh adik junior Jiang Baigui. Kedua dewa kuno spirit ofisial ini tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Kalau begitu, masih ada 7 yang tersisa. Kinmu bergegas menuju tanah perbatasan utara. Kecepatannya sudah sedikit melambat dari awal, menyebabkan hatinya tenggelam. West Earth mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia meninggalkan Wei Suifeng dan kura-kura hitam serta langsung menuju bumi barat, 2 klon dewa kuno dari pejabat roh itu pasti sudah tiba di sana. Tapi aku harus membunuh 2 klon dewa kuno ini. Kalau tidak, setelah mereka membunuh Yue Tingge dan Kaisar Barat Harimau Putih, mereka akan berbalik dan membunuh leluhur pertama, leluhur Dao, dan yang lainnya. Semoga Yue Tingge dan Kaisar Barat bisa bertahan. Bagaimanapun juga, Yue Tingge adalah penguasa langit nomor 1. Dia secepat kilat. Ada 3 dewa kuno di perbatasan utara, yang masing-masing berhadapan dengan Kaisar Xuanwu dan Wei Suifeng. Ada 2 di bumi barat, 1 di surga selatan atau dunia binatang untuk berhadapan dengan naga kilin, dan yang terakhir bergegas ke istana leluhur. Naga kilin dapat memilih untuk tidak menyelamatkannya. Dia dapat menggunakan kemampuan pemanggilan ilahinya untuk menariknya dengan paksa dari surga selatan atau dunia binatang, menyebabkan klon dari petugas roh dewa kuno itu gagal. Tetapi petugas roh dewa kuno itu juga harus mati, jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Namun, yang terpenting adalah klon dewa kuno yang pergi ke istana leluhur. Di perbatasan utara, ketika Kinmu bergegas ke sana, dia melihat salju dan es. Tanah membeku, dan berwarna putih. Kota-kota suci salju dan es yang besar melayang di langit, dan gunung-gunung es melayang di antara kota-kota itu. Rawa besar kura-kura hitam muncul di tanah tandus ini, dan sungai surgawi juga tertarik padanya. Rawa besar ini adalah tanah leluhur kura-kura hitam dan 2 kaisar, dan sangat megah. Di antara 4 kaisar dewa kuno, kura-kura hitam dan 2 kaisar adalah yang terkuat. Kedua dewa kuno ini adalah ras pencipta terkuat di era kuno, mereka adalah dewa yang disembah oleh klan Juyu. Pada saat itu, di sungai surgawi di rawa besar ini, sebuah kapal besar tengah berpacu di sungai, menekan air. Wei Suifeng memimpin pengawal istana untuk menyiapkan formasi istana surgawi agung di atas kapal besar. Ini adalah peta formasi terbaru dari Eternal Peace.
Dengan bantuan para pengrajin terampil dari Eternal Peace, mereka hanya membuat 4 peta formasi, dan salah satunya diambil oleh Kaisar Yue. Peta itu digunakan dalam pertempuran di desa Carefree. Wei Suifeng punya satu di sisinya, Jiang Baigui punya satu, dan Yue Tingge punya yang lain. Adapun kapal besar itu adalah kapal yang dirancang Wei Suifeng untuk menghancurkan Heavenly River Futu milik Angkatan Laut Sungai Surgawi. Itu juga merupakan senjata yang sangat berat. Bahkan dengan dukungan 2 senjata berat, Wei Suifeng dan pengawal kerajaan Yulin merasa sangat sulit menghadapi klon dewa kuno milik penguasa istana spiritual. Formasi itu bisa hancur kapan saja. Di sisi lain, kura-kura hitam telah menyatu dan memperlihatkan tubuh aslinya. Ia bertarung melawan 2 klon resmi spiritual di rawa besar. Salah satu dari pasangan suami istri itu adalah kura-kura hitam, dan yang lainnya adalah Tengxi. Ular yang terbang tinggi melingkari kura-kura hitam, dan kura-kura hitam itu merentangkan anggota tubuhnya yang sangat tebal. Ia berlari cepat di rawa besar seolah-olah sedang terbang, menginjak peta formasi kura-kura hitam untuk memobilisasi kekuatan rawa besar. Ia menggunakan tubuh dewa kuno untuk melawan 2 klon dewa kuno, membantai mereka sampai langit runtuh dan bumi retak. Rawa besar juga hampir hancur berkeping-keping. Tubuh kura-kura hitam dan kura-kura hitam compang camping, dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Suami istri itu memiliki keterampilan gabungan, tetapi klon pejabat roh juga merupakan keterampilan gabungan. Itu bahkan lebih tirani daripada suami istri itu. Jika mereka tidak berada di tanah leluhur, mereka pasti sudah dibunuh oleh pejabat roh sejak lama. Kinmu bergegas mendekat dan tiba-tiba memotong ruang di antara 2 klon pejabat roh dan dewa kuno. Dia tidak menghindar atau menghindar, tetapi menggunakan tubuh jasmaninya untuk memblokir serangan gabungan dari klon pejabat roh, memungkinkan seni ilahi dari 2 dewa kuno mendarat di tubuhnya. Tangannya diletakkan di kiri dan kanan alis kedua dewa kuno, dan kekuatan simpul merah langsung meledak. Kedua dewa kuno itu mendengus dan jatuh dari langit. Tepat saat mereka mendarat, kekuatan Red Note telah menghancurkan roh purba mereka. Langkah kaki Kinmu tidak berhenti saat ia melesat menembus langit. Wei Suifeng awalnya sangat gembira saat melihat Kinmu datang, tetapi saat melihat Kinmu tidak bergegas ke sisinya dan menghilang dalam sekejap mata, dia tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimanapun, aku masih kakak tertua, dan dia benar-benar meninggalkanku untuk mati. Setelah 2 kaisar kura-kura hitam diselamatkan, mereka tidak mau repot-repot dan segera datang untuk membantunya. Mereka bekerja sama untuk membunuh klon pejabat roh dewa kuno. Masih ada 4 lagi, tapi sudah terlambat bagi Wizard. Kinmu menjadi semakin cemas, tetapi tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cemasnya dia. Perjalanan dari perbatasan utara ke bumi barat awalnya panjang, jadi akan memakan waktu. Clone Hall Master Spirit Officer sudah mulai mendahuluinya, dan kecepatannya sangat cepat. Selain itu, dia telah melintasi hampir semua zona perang dalam kedamaian abadi, jadi Spirit Officer itu pasti sudah mencapai Wizard sekarang. Bumi Barat, api perang telah mencapai langit yang tinggi. Langit yang tinggi adalah kampung halaman Su Shenghua, tetapi telah diambil alih oleh Kaisar Putih. Ketika Kaisar Putih melihat pasukan Kaisar Barat datang, ia mundur untuk mempertahankan langit yang tinggi dan menghindari pertempuran. Setelah Harimau Putih Kaisar Barat turun, pertempuran langit tinggi pun dimulai. Kaisar Putih mengaktifkan gerbang langit barat milik istana leluhur dan menggunakannya sebagai gerbang langit tinggi. Ia mempertahankan langit tinggi dengan nyawanya dan menunggu bala bantuan dari istana surgawi. Kaisar Barat menyerang dengan kuat, tetapi terhalang oleh gerbang ini. Ia tidak dapat menyerang surga yang tinggi. Yue Tingge segera memimpin para wanita dari bumi barat, yang ahli dalam seni pemanggilan roh, maju. Mereka masing-masing mengaktifkan kemampuan ilahi mereka sendiri, bermaksud untuk memanggil roh gerbang surga barat. Pada saat itu, sesosok dewa kuno yang tampan muncul di surga di atas surga yang tinggi. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba berguncang hebat dan kehampaan terkoyak. Seekor binatang buas raksasa yang membawa seekor naga kilin turun dari langit, dan di belakangnya terdapat banyak sekali binatang purba yang telah turun ke bumi barat. Ketika dewa kuno melihat ini, dia tercengang, penguasa alam binatang. Dia sebenarnya tidak berada di surga selatan dan telah datang ke bumi barat. Tapi tidak apa-apa, aku tidak pergi mencarinya. Karena aku di sini, aku akan mengurusnya, Yue Tingge, dan Kaisar Barat sekaligus. Ketika Kinmu bergegas ke bumi barat, dia melihat klon dewa kuno milik pejabat roh sedang terperangkap. Klon dewa kuno ini tampan dan memiliki kemampuan tinggi. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi teratas di antara para bangsawan surgawi, tetapi dia terperangkap oleh formasi Yue Tingge.
Peta formasi lengkap keempat dari Pengadilan Surgawi Agung yang telah dirancang oleh para ahli formasi perdamaian abadi secara membabi buta kini berada di tangan Yue Tingge. Yue Tingge telah mengelilinginya dan melihat bahwa kekuatan formasi itu tidak dapat membunuhnya, jadi dia mengundang Kaisar Barat Harimau Putih untuk secara pribadi memasuki formasi dan menghajar dewa kuno itu hingga menjadi bubur. Adapun surga yang tinggi, mereka dihadang oleh pasukan binatang yang dipimpin naga kilin di gerbang surga barat dan tidak bisa keluar untuk menyelamatkannya. Mengapa Fatih Dragon ada di sini? Lebih jauh lagi, mengapa hanya ada klon dari seorang pejabat roh di sini? Qin Mu berhenti dan keringat mengucur dari tubuhnya. Kesadaran ilahinya berfluktuasi saat ia melakukan kontak dengan naga kilin. Keduanya berkomunikasi satu sama lain dengan kesadaran ilahi mereka dalam sekejap. Memang hanya ada satu klon pejabat roh Master Hall. Ketika dia datang ke sini belum lama ini, Yue Tingge sudah tahu bahwa pengadilan surgawi tidak akan membiarkan bumi barat lolos, jadi dia sudah menyiapkan formasi, dia siap menghadapi musuh di belakang kapan saja. Cloning pejabat spirit telah mengambil inisiatif untuk memasuki perangkap yang telah disiapkannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berjalan langsung ke dalam perangkap dan tertangkap basah. Adapun naga kilin, itu karena Bai Yuqiong telah mendapatkan pijakan yang kuat di surga selatan dan mendapat bantuan dari putra mahkota Yuming dan banyak binatang buas dan praktisi seni ilahi. Itu sudah cukup untuk melawan Sang Pingin dan tidak perlu baginya untuk tinggal di surga selatan, jadi dia segera bergegas untuk menyelamatkan bumi barat. Dengan kata lain, pejabat roh Master Hall tidak pergi ke surga selatan saat ini dan seharusnya mengirim 2 klon ke bumi barat, tetapi dia hanya mengirim 1. Qin Mu mengerutkan kening. Secara logika, demi keselamatan, pejabat roh kepala aula seharusnya mengirim 2 klon dewa kuno untuk membunuh Yue Tingge dan Kaisar Barat Harimau Putih. Di wilayahnya, Kaisar Barat Harimau Putih juga merupakan eksistensi tingkat terhormat surgawi. Meskipun kecakapan bertarung Yue Tingge hanya pada tingkat master surgawi, kecerdasannya sangat tinggi dan dia adalah eksistensi pertama yang memecahkan formasi benteng surga kaca hijau. Pernah ada orang-orang di pengadilan surga yang memujinya karena mampu bertarung melawan 3 master sendirian. Ketiga guru di sini merujuk pada 3 guru, guru ilahi, guru bumi, dan guru air. 2 klon dewa kuno milik Hall Master Spirit Officer dapat dengan mudah menyingkirkan mereka berdua, tetapi mengirim 1 klon saja agak terlalu berlebihan. Jika petugas roh tidak pergi ke surga selatan, maka salah satu dari 3 klon yang tersisa harus pergi ke pohon dunia istana leluhur. 2 klon lainnya juga harus pergi ke pohon dunia. Meskipun Qin Mu sangat lelah, pikirannya menjadi lebih jernih. Kaisar Surgawi Langit Luas telah mengundangnya untuk membunuh para pemimpin pasukan perdamaian abadi dan desa yang riang, tetapi pejabat roh memiliki tujuannya sendiri, yaitu pergi ke istana leluhur dan membuka segel di bawah pohon dunia istana leluhur sehingga penyelundup prasejarah dapat memasuki alam semesta ini dan menyebabkan malapetaka. Kaisar Surgawi Langit Luas punya rencananya, dan pejabat roh punya rencananya sendiri. Untuk memverifikasi tebakanku, hanya ada satu cara. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke dalam formasi pengadilan surgawi agung yang telah ditetapkan Yue Tingge. Ketika Kaisar Barat Harimau Putih melihat ini, ia segera menghentikan serangannya sementara Yue Tingge terus mempertahankan formasi untuk mencegah klon pejabat roh melarikan diri. Tekanan pada klon pejabat roh itu mereda, dan dia melihat Qin Mu berdiri di depannya. Ekspresinya tidak bisa menahan sedikit perubahan, dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Ketujuh, kecepatanmu tak tertandingi di dunia, tetapi aku juga tidak lambat. Lagi pula, kamu belum mencapai Dao, jadi kamu bukan Tuan Muda Istana Miluo. Kamu telah kalah dalam pertempuran ini. Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Keempat pasti akan turun dan mengirimmu ke alam semesta prasejarah, menjadikanmu Tuan Muda Ketujuh. Pada saat itu, Tuan Muda Ketujuh masih harus berterima kasih padaku. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Petugas roh buru-buru mencoba menghalangi, tetapi dia gagal. Klon dewa kuno miliknya juga melahirkan roh primordialnya, yang ditembakkan keluar dari tubuhnya oleh jari Qin Mu dan melayang di udara. Roh primordialnya mencoba melarikan diri, tetapi ia terkejut karena tidak dapat bergerak sama sekali. Qin Mu merentangkan jarinya, dan roh primordial klon petugas roh segera terbagi menjadi 3 bagian. Qin Mu mengulurkan 2 jari dan menjepit roh primordialnya. Tangan kirinya menggambar lingkaran di udara, dan dengan jentikan jarinya, dia mengirim roh primordialnya ke roda bundar. Jiwa ilahi itu berisi kenangan, dan bagaikan cermin dalam roda bundar, yang seketika memutar ulang kenangan jiwa ilahi klon petugas roh Master Balai. 3 klon Hall Master Spirit Officer yang lain, 2 diantaranya membawa buah Dao dan 1 diantaranya membawa bunga Dao, saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju istana leluhur.
Klon dengan kecepatan tercepat telah melihat istana leluhur dari jauh. Lengan baju Kinmu bergetar, dan 3 jiwa perwira roh klon hancur. Dia bangkit dan membelah langit. Kaisar Barat Harimau Putih melihat kelelahannya dan segera mengeluarkan trompet, meniupnya dengan sekuat tenaga. Dudu, di tengah suara trompet, ki dan darah Kinmu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Yue Tingge, Naga Kilin, dan Kaisar Barat Harimau Putih mengangkat kepala mereka untuk melihat formasi teleportasi ungu yang membentang puluhan ribu mil. Itu sangat rumit, formasi itu tiba-tiba berputar dan dengan ledakan keras, formasi teleportasi menghilang bersama Kinmu. Yang Muliamu tampaknya sangat lelah. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengejar ketiga klon itu. Yue Tingge memasang ekspresi khawatir. 2 klon dari Hallmaster Spirit Official memiliki buah dao mereka sendiri sementara yang lain memiliki bunga dao. Kemampuan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klon lainnya. Kinmu jelas berlari dalam jarak yang jauh. Baik itu tubuh jasmani atau kekuatan sihirnya, konsumsinya sangat besar. Dengan tubuhnya yang kelelahan, bahkan jika dia mengejar 3 klon hebat dari pejabat roh Master Hall, dia mungkin akan kelelahan oleh mereka. Dengan kekuatan kakinya, bahkan jika dia harus melipat ruang, menambahkan formasi teleportasi, dan berlari dengan kecepatan penuh, dia mungkin membutuhkan 5 hingga 6 hari untuk mencapai istana leluhur. Yue Tingge menghitung sejenak dan berkata dengan suara rendah, dan dalam 5 hingga 6 hari, aku khawatir avatar pertama pejabat roh telah mencapai pohon dunia istana leluhur. Dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. 4 hari kemudian, istana leluhur diselimuti kegelapan. Sebelum fajar menyingsing, timur sudah memuntahkan darah putih. Su Shenhua mengangkat kepalanya dan melihat pohon Dao Taiyi menghilang ke dalam kehampaan terakhir. Kemudian, ia membawa ember logam itu menuruni pohon dunia dan bersiap untuk memperbaiki puncak gunung yang retak di pinggiran gunung hitam besar. Meskipun dunia Yuan berada dalam keadaan kacau dan kacau, namun di bawah pohon dunia milik istana leluhur, keadaannya tetap damai. Su Shenhua setenang pohon dunia di pagi hari. Dia membawa ember logam dan dengan santai datang ke pinggiran gunung hitam besar. Malam itu, bagian luar gunung hitam besar berada dalam keadaan gelap gulita. Itu adalah pemandangan mengerikan dari kehancuran alam semesta. Ia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak mempermasalahkannya. Ia hanya menunggu matahari terbit. Ia menunggu matahari terbit dan segalanya akan pulih. Akhirnya, matahari terbit. Sinar matahari pertama menyinari pohon dunia. Dalam pandangannya, pegunungan hitam besar berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Su Shenhua membawa ember logam dan berdiri di atas tebing yang retak. Dia melihat dewa kuno berjalan keluar dari gunung hitam. Buah dao tergantung tinggi di atas kepalanya dan berputar.